Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara renungan harian Epikris Pangkal Pinang, edisi tanggal 30 bulan Juli 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan merenungkan satu pokok, yaitu Tuhan Yesus makan bersama Simon orang Farisi. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Suatu bagian yang cukup panjang dan peristiwa ini sangat menggugah hati. Oleh sebab itu mari kita membacanya secara jelas. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia, yaitu Yesus, ini nabi, tentu ia tahu apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara sekalian, ini adalah satu cerita yang sangat menggugah hati. Ada ceritanya seorang Farisi mengundang Yesus
makan di rumahnya. Kita tahu orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus adalah kelompok orang elit, orang Yahudi. Mereka itu sangat taat kepada hukum Taurat dan mereka itu sangat hafal akan hukum Taurat. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang top di masyarakat orang Yahudi itu. Biasanya Tuhan Yesus menegur mereka adalah orang munafik, luar bagus tapi dalamnya jahat. Maka itu orang Farisi itu banyak yang benci kepada Tuhan Yesus. Namun ada segelintir orang Farisi yang menghormati Tuhan Yesus. Antara lain seperti Nikodemus. Dia pernah datang mencari Yesus dan berdialog dengan Tuhan Yesus. Nah, Simon ini juga adalah orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Nah, saudara sekalian, rupanya tuh Simon ini bukan hanya mengundang Yesus sendiri, tetapi juga mengundang banyak orang yang lain, jadi kawan-kawannya. Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Simon itu bersikap kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia menyebut Yesus itu adalah seorang guru, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya tidaklah mencerminkan dia menghormati Tuhan Yesus sebagai seorang guru. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, aturannya atau kebiasaan adat mereka, kalau seorang guru yang mereka hormati akan diterima sebagai seorang tamu agung. Tetapi Yesus datang ke rumah Simon ini. Simon tidak menyediakan air untuk cuci kakinya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Sediakan air untuk cuci kakinya. Mencium tamunya sebagai salam selamat datang. Lalu meminyaki tamu itu sebagai tamu yang terhormat. Tetapi Simon tidak melakukannya terhadap Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, walaupun Simon ini menyebut Yesus itu guru, tetapi dia tidak menghormati Tuhan Yesus sebagaimana mestinya hormat kepada seorang guru. Kita tidak tahu apa alasannya dia mengundang Yesus datang ke rumahnya makan bersama, tetapi tidak memberi penghormatan yang harusnya diberikan kepada seorang guru. Mungkin dia ingin supaya namanya tersohor, populer, karena Tuhan Yesus pada waktu itu kan banyak pengikutnya. Jadi dia menebeng nama tenar atau nama tersohor dari Tuhan Yesus sehingga namanya juga terangkat. Atau dia punya maksud yang tidak baik untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, untuk melihat apakah Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu, tapi kita tidak tahulah. Jadi pokoknya dia mengundang Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, pada pesta itu, perjamuan itu juga datang seorang perempuan. Dikatakan dia adalah seorang perempuan yang berdosa di kota itu. Berarti perempuan ini sudah ternama, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Dan dikatakan bahwa perempuan ini datang di belakang Tuhan Yesus dan berdiri di dekat kaki Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, harus kita mengerti, orang Yahudi makan di pesta itu tidak seperti kita makan duduk di kursi, lalu di depan kita ada meja, ada makanan, lalu kita makan. Tetapi orang Yahudi pada waktu itu mereka menuruti kebiasaan orang Persia atau Romawi, yaitu mereka makan sambil setengah baring di permadani. Di tengah-tengah meja itu ada makanan, kepala mereka itu dekat ke meja, tapi kakinya menjulur ke belakang. Nah, oleh sebab itu, perempuan ini dapat berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya. Nah, perempuan ini dikatakan, dia itu datang sambil menangis. Menangis di kakinya Tuhan Yesus. Lalu dikatakan bahwa sampai air mata membasahi kaki Tuhan Yesus.
Lalu dia menguraikan rambutnya yang panjang itu untuk menyekah kaki Tuhan Yesus, untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Bayangkan saudara sekalian, dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Lalu kemudian dia mencium kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, mencium kaki Tuhan Yesus. Sudah itu, dia ambil buli-buli yang berisi minyak wangi untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Kita tahu orang perempuan Yahudi, mereka biasanya ada buli-buli yang berisi minyak wangi yang mahal, ya saudara sekalian. Jadi dia memberi minyak wangi yang terbaik yang dia simpan untuk meminyaki atau mengurapi kakinya Tuhan Yesus. Nah, ketika perempuan ini berbuat demikian, Simon, tuan rumah itu sangat tidak senang. Tapi dia pura-pura nggak tahu apa-apa. Tetapi Alkitab mencatat, hatinya itu menghakimi Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus ini bukan nabi. Kalau dia tahu nabi, kalau dia nabi, pasti dia tahu siapa perempuan itu. Adalah seorang berdosa. Masa dia membiarkan seorang berdosa itu menjamah dia? Bagi orang Farisi itu sangat pantang dipegang atau dijamah oleh seorang perempuan yang berdosa. Tetapi Yesus membiarkannya. Maka itu dia merasa Yesus ini bukan nabi. Dia malahan sinis atau memandang rendah kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak ngomong apa-apa, tapi Tuhan Yesus tahu. Lalu Yesus berkata, Simon, ada hal yang ku mau ngomong sama kamu. Lalu Simon bilang, oke Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Saya bersedia mendengarnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ada dua orang berutang kepada seorang bos atau tuan. Satu 500 dinar, satu 50 dinar. Nah, kedua-duanya itu tidak mampu bayar utang mereka. Tetapi bosnya itu orang yang baik. Kedua-duanya itu diampuni. Dihapus utang-utang mereka. Lalu Yesus tanya, Simon, kedua orang ini yang sudah diampuni kesalahan atau hutang mereka, di antara dua ini siapa yang lebih mengasihi bos itu? Lalu Simon mengatakan, saya pikir itu yang mendapat pengampunan yang lebih banyak, yaitu orang yang berhutang 500 dinar itu. Yesus mengatakan, betul penilaianmu. Lalu Yesus berkata kepada dia, kamu lihat perempuan ini? Saya masuk ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air untuk mencuci kakiku. Tapi perempuan ini, sejak saya masuk, dia tidak henti-hentinya membasahi kakiku dengan air matanya. Lalu menyekanya dengan rambutnya. Saudara sekalian, rambut itu adalah mahkota perempuan. Tetapi perempuan ini menguraikan rambutnya yang paling dia rasa itu paling indah itu. Dia menyeka, membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak mencium aku sebagai tanda salam, selamat datang. Tapi perempuan ini, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini mengurapi aku dengan minyak wangi sehingga serumah menjadi wangi. Saudara sekalian, kenapa? Karena dia dosanya banyak itu sudah diampuni. Saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada Simon bahwa perempuan ini merasa dia adalah orang yang berdosa besar. Sehingga dia menyesali dosanya. Dia datang mohon Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Lalu dia menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dengan membasuh kaki Yesus. Membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Lalu dia mencium kaki Tuhan Yesus. Dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Menyatakan dia sangat-sangat menghormati Tuhan Yesus.
Saudara sekalian, memang Alkitab tidak memberitahukan apa profesi perempuan ini. Tetapi disebut dia adalah seorang berdosa. Apakah mungkin? Ya, saya kira bisa juga. Dia adalah perempuan pelacur yang tercatat di Injil Yohanes pasal 8. Ketika itu orang Farisi dan orang Yahudi menyeret seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus bagaimana harus bersikap kepada perempuan yang berzina ini. Menurut hukum Taurat dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Mereka sudah bawa batu. Tapi Tuhan Yesus berkata, di antara kamu siapa yang tidak ada dosa, boleh lempar dia dengan batu yang pertama. Dan apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang berani melempar perempuan ini dengan batu. Dari yang tua sampai yang muda, sikok-sikok keluar semuanya. Saudara sekalian, apakah mungkin perempuan inilah yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia mencari kesempatan untuk mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga mengungkapkan pertobatannya, sehingga dia menangis menyesali segala perbuatannya yang salah itu. Saudara sekalian, demikian jugalah kalau kita merasa diri kita adalah orang baik, kita tidak perlu pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan mengasihi Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka kita akan datang dengan rendah hati, mengaku dosa kita, dan kita akan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita merasa anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, supaya di depan mata kita, di depan mata Tuhan, kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan Tuhan adalah pengampun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan damai. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Orang perempuan ini berdosa, dosa besar, tetapi dia datang kepada Tuhan untuk mendapat pengampunan dan mendapat keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Janganlah kita seperti orang Farisi ini, si Simon ini, menganggap dirinya orang baik, orang benar, sehingga tidak perlu anugerah Tuhan, tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Tetapi kita belajar seperti perempuan ini, menyadari kita orang yang berdosa. Di mata Tuhan, kita adalah orang yang najis, kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, ampuni dosa-dosa kita. Dan kita harus mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami belajar seperti perempuan yang berdosa ini. Walaupun dia merasa dirinya berdosa, tetapi dia datang kepada Engkau. Dia mengaku dosanya, dia menyesali dosanya, dan dia menunjukkan kasih-Nya yang besar, yang luar biasa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, janganlah kami seperti Simon orang Farisi ini menganggap diri orang benar, orang baik, sehingga menghina Engkau, tidak memandang tinggi kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menyadari kami orang berdosa, sehingga kami tidak berani bangga di hadapan-Mu, tidak sombong di hadapan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.